Salam Patunggilan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang dikasihi. Perkenankan, kalau hari ini saya berjumpa dengan panjenengan ingin sedikit berbagi tentang 3 bacaan dan mazmur yang adalah bagian utama dari peribadatan. Tentu sebagai gereja Protestan kita sangat lekat, kenal hafal sekali tentang sekolah skriptura, yaitu bahwa hanya oleh kitab suci saja. Artinya bahwa iman kita, iman Kristen itu didasarkan hanya oleh kitab suci. Tentu ini memposisikan kitab suci sebagai bagian yang penting di tengah-tengah kehidupan persekutuan yang bernama gereja. Dalam sejarah perkembangannya, gereja memang menjadikan kitab suci itu sebagai bagian utama dan penting dalam seluruh karyanya. Namun dalam perjalanan waktu gereja, menurut sejarahnya, gereja pun pernah abai terhadap kitab suci, sehingga lebih mengedepankan kepada hal-hal yang lainnya. Sampai kemudian muncul gereja reformasi. Tentu kita ingat itu semua, bahwa kembali kepada kitab suci adalah sebagai upaya untuk memurnikan kembali panggilan hidup iman percaya. Seraya dengan demikian, maka kita pun tahu bahwa kitab suci bukan hanya dokumen yang mati, tetapi dia selalu hidup dan perlu dihidupi dalam berbagai konteks dan tradisi, termasuk dalam konteks kita GKJW. Oleh sebab itulah fokus dari peribadatan gereja Protestan termasuk GKJW adalah kitab suci itu sendiri. Di sana kemudian kita mengenal istilah liturgi sabda, di mana sabda Allah itulah yang utama. Hanya sayangnya memang dalam perkembangan sejarah juga di gereja kita pun pengajaran yang adalah berisi penjelasan tentang kitab suci dianggap memiliki porsi yang lebih besar ketimbang membaca teks kitab sucinya. Oleh sebab itulah semenjak beberapa saat ini, beberapa dekade ini, GKJW pun mengembalikan struktur liturgi sabda sebagai bagian utama bahwa seluruh peribadatan harus berpusat kepada pembacaan kitab suci. Di sanalah kita kemudian mengenal 3 bacaan dalam setiap hari Minggu. Tentu 3 bacaan ini bukan tradisi tertiba yang hadir dalam konteks GKJW. Karena jikalau kita menyadari bahwa gereja kita adalah bagian dari persekutuan orang kudus dan am, yang artinya dilahirkan dari tradisi gereja, mulai gereja mula-mula sampai pada gereja kita hari ini, kita pun akan tahu bahwa kitab suci itu menjadi bagian yang utama dan terpenting dalam seluruh lokus liturginya. Nah, 3 bacaan memang sengaja diambil dan dirangkai. Tentu ini melalui perjalanan panjang, diskusi yang cukup alot antara berbagai tradisi, baik itu ahli biblikal maupun ahli liturgis. Tetapi sampai pada satu kesimpulan sebagaimana yang kita nikmati hari ini dalam leksionari, bacaan-bacaan itu ditata dan disusun. Bacaan pertama berisikan kitab Perjanjian Lama yang merupakan penyataan diri Allah kepada umat yang berkarya sepanjang zaman. Lalu kemudian bacaan kedua adalah berisikan surat-surat yang itu adalah berkaitan dengan sikap iman, sikap etis, aplikasi dalam hidup orang beriman hari ini. Dan yang ketiga, puncak dari seluruhnya adalah Injil Yesus Kristus. Mengapa Injil diletakkan yang terakhir? Karena dalam dramatologinya bahwa Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyejarah, yang memberikan berbagai perintah dan petunjuk hidup, lalu kemudian berpuncak pada diri Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, Injil sejatinya tidak diletakkan sebagai yang utama atau yang atas, tetapi dikaitkan dengan urutan dari peristiwa karya penyelamatan dan keselamatan Allah. Hanya kemudian tersisa sebuah masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Di mana posisi umat dalam pembacaan kitab suci? Sekali lagi, bahwa struktur dasar liturgi sabda adalah dialogis, ada sebuah komunikasi. Jikalau Allah menyatakan diri di dalam kitabnya, maka umat pun menjawab dengan sungguh hati. Disitulah terletak bahwa setelah pembacaan kitab pertama, yaitu Perjanjian Lama,
Lalu umat menanggapi dengan mazmur. Mazmur ini bisa dinyanyikan dengan berbagai model atau dibawakan dengan berbagai model. Tetapi poin pentingnya adalah mazmur itu adalah tanggapan umat terhadap penyataan Allah yang telah berkarya sepanjang sejarah. Dan disitulah kemudian ada banyak orang menggunakan berbagai bentuk tanggapan. Ada yang responsioral, ada juga yang bersifat mendaraskan, ada juga yang matrikular ataupun perpaduan antara matrikular dan responsional. Disitulah kemudian dalam konteks kita pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa tanggapan umat itu harus mazmur. Saya teringat dan mengutip kembali istilah yang dipakai oleh Yohanes Calvin, Bapak Gereja kita, Bapak Gereja Reformasi, yang memberikan penekanan utama dan memaknai bahwa di dalam mazmurlah seluruh anatomi jiwa manusia itu terlihat dan dinampakkan. Artinya apa? Bahwa kitab Mazmur bukan semata-mata hanya dari Tuhan kepada manusia atau manusia kepada Tuhan saja, tetapi dalam Mazmur seluruh anatomi jiwa, emosi, segala keluh kesah akan menjadikan kemudian orang percaya bisa menghayati Tuhannya. Oleh sebab itulah memang sifat-sifat Mazmur itu banyak. Tetapi ketika Mazmur ditentukan atau dipilih sebagai tanggapan atas penyataan diri Allah, maka Mazmur kembali lagi memiliki posisi sentral sebagai perwakilan diri umat ketika Tuhan menyatakan diri kepadanya. Di situ Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana unsur Mazmur itu bisa dipergunakan, diperkaya dan menjadikan suasana sabda itu semakin indah, seraya dengan demikian semakin hikmat. Maka teringatlah kita tentu dengan sebuah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh salah seorang teolog yang cukup populer yang bernama John D. Whitfield. John D. Whitfield itu pernah menyebutkan bahwa ada 3 unsur yang bisa digunakan dalam Mazmur, karena di dalamnya terangkum semua peristiwa, penyataan dan kekayaan iman orang percaya. 3-tiganya adalah dimulai dari yang pertama. Mazmur itu berisikan tentang doa. Unsur doa ini kemudian ketika diungkapkan oleh umat menjadi doa yang bersifat massal dan juga tidak melepaskan dimensi doa personal sebagai pribadi. Oleh sebab itu, siapapun yang mengungkapkan Mazmur, mengucapkan Mazmur sendiri atau bersama, tentu itu mewakilkan jiwanya yang sedang berdoa kepada Allah. Hal yang kedua adalah meditasi, di mana kemudian merenung diri itu juga bagian dari unsur yang ada dalam kitab Mazmur. Sehingga Mazmur menjadi tempat di mana kita bertemu dan berkaca tentang diri sendiri. Dan yang ketiga adalah pergumulan, karena di dalam Mazmur juga ada banyak konteks bergumul antara iman dan ketidakpercayaan, antara keyakinan, harapan dan segala keputusasaan. Semua terangkum dalam Mazmur. Oleh sebab itu, Mazmur dipilih sebagai respon umat atas pernyataan diri Allah melalui bacaan pertama adalah karena memang semua unsur ada di dalamnya. Lalu di mana atau pada saat kapan Mazmur ini diungkapkan? Sejatinya dalam struktur liturgi sabda, pembacaan atau menyanyikan atau menggunakan Mazmur sebagai respon umat kepada pernyataan diri Allah diletakkan setelah bacaan yang pertama. Karena Tuhan yang mendeklar, Tuhan yang menyatakan diri ditanggapi oleh umat dalam bentuk doa, perenungan, termasuk juga pergumulan. Lalu di sanalah kemudian kita tahu bahwa Mazmur itu menjadi unsur penting dalam seluruh struktur liturgi sabda yang berisikan 3 bacaan itu. Bersyukur di antara berbagai keterbatasan dan berbagai pergumulan, GKJW semenjak Advent pertama tanggal 3 Desember ini akan memiliki Mazmur gubahan dari karya anak-anak atau warga GKJW sendiri. Tentu ini bukan meniadakan atau menafikan Mazmur yang sudah ada, baik yang diterbitkan oleh teman-teman dari GKI atau dari gereja-gereja Katolik, tetapi ini memperkaya kembali bahwa Mazmur begitu terbuka untuk dimaknai, digambarkan dan dipergunakan sehingga mewakili pergumulan-pergulatan
dan doa-doa umat ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selamat menjadikan ibadah kita semakin indah, agung dan mulia. Seraya dengan demikian supaya menghantarkan kita semua, baik yang pelayan maupun umat yang dilayani, bertemu kembali dengan Tuhan dalam kemuliaan yang abadi. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.